Halo, selamat malam semuanya. Kecapnya gini apa? Udah jam 8:05, kita bisa mulai webinarnya. Udah pada siap belum nih semuanya? Siap-siap Kak. Siap ya. Tadi saya lihat Sudah lumayan siap, siap. Sudah siap, sudah siap. 38 orang yang udah bergabung, terus dari Siap, Kak. jauh-jauh juga ya. Ada yang dari Bali, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Bogor, dan lainnya. Oke Bang. Oke, kita mulai. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Jadi webinar malam ini kita akan ngebahas atau pas secara dasarnya dulu untuk fundamentalnya, terlebih untuk industri kopi dan manajemennya. Perkenalkan, saya Firman Setiawan, asal saya dari Jakarta Timur, umur saya masih muda, masih 34 tahun, jadi bisa panggil Mas, Dek, atau apapun yang lainnya. Selamat bergabung yang baru bergabung. Jadi saya memiliki dua coffee shop. Perkenalan dulu ya sebentar ya. Sebentar aja. Jadi saya memiliki dua coffee shop yang udah berjalan kurang lebih 6 tahun di tahun ini. Saya juga berkecimpung di industri kopi dari 2016 sampai hari ini masih aktif dan masih terus belajar. Kegiatannya masih sama, masih jadi trainer barista, terus juga masih ngebantu untuk ngedevelop coffee shop mulai dari konsep sampai dengan berjalannya operasional coffee shop yang ingin dijalankan. Terakhir saya ngedevelop coffee shop di Korps Marinir Angkatan Laut Jakarta Pusat yang ditunjuk langsung sama jenderalnya untuk buat coffee shop tamu-tamu negara. Dan di tahun sebelumnya saya ditunjuk sama Sandiaga Uno untuk bantu mengembangkan UMKM di Cianjur, Jawa Barat. Seperti itu. Jadi salam kenal semuanya untuk yang baru bergabung atau yang udah dari tadi nunggu. Webinar ini santai aja, jadi bisa sambil ngopi, sambil makan, sambil ngerokok dan lain-lain. Karena di sini cuacanya juga lagi hujan. Bisa kita mulai ya. Ini tadi udah saya perkenalkan. Ya ini awal perjalanan saya ngerintis untuk coffee shopnya saya ngerintis dari 2019. Saya hanya bermodalkan nekat dan knowledge yang ada. Waktu itu saya ngebangun coffee shop saya dengan modal pertama saya di angka 21 juta. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya udah memiliki aset ratusan juta karena bisa berkembang coffee shopnya. Dan ngelihat industri kopi sekarang atau terlebihnya untuk coffee shop ternyata masih sangat-sangat seksi dan kedepannya akan terus menjadi seksi untuk dijadikan bisnis ataupun untuk membuka lapangan pekerjaan dan merinti karir di profesi barista. Aktivitas saat ini tadi udah saya jelasin juga, saya business owner sekaligus coffee consultant. Coffee shop saya bernama La Daily Coffee. Lokasinya ada di Cakung dan di Harapan Indah, Bekasi. Jadi kalau menurut saya pribadi, sebagai yang awalnya barista, jadi barista itu bukan hanya soal skill dan teknis, tapi juga harus memiliki knowledge, attitude, sama skill yang seimbang. Terlebih untuk attitude.
Karena barista itu sekarang bisa menjadi pekerjaan profesional yang banyak diminati. Sebelumnya industri kopi ini jadi bukan industri kopi ya sebenarnya. Kopi itu ada di industri hospitality, yang mana kita berfokus pada servis ataupun pelayanan yang itu menjadi nilai utama di industri hospitality. Nah, industri kopi itu atau industri F&B itu bagian dari industri hospitality. Ini visi misi saya. Kenapa sih saya pengen bikin webinar ini? Karena saya ngerasa saat ini peminat barista sangat tinggi lonjakannya dan coffee shop mulai menjamur di mana-mana yang tadinya 2019 saya masih jarang menemukan coffee shop, tapi selang berapa tahun aja sekarang kita ngelangkah atau jalan 5 langkah, let's say kita udah bisa nemuin coffee shop dan itu udah mulai beragam banget. Variasinya mulai dari yang konsep angkringan, warkop, ataupun sekarang malah menambah jadi coffee shop dengan konsep entertain yang ngejual live musik, DJ, dan lain-lain gitu. Jadi coffee shop sekarang atau kopi sekarang bukan cuma sebagai kulturnya orang kita, orang Indonesia, tapi lebih ke lifestyle, terutama anak-anak muda ataupun anak Gen Z yang hampir setiap malam dia bisa meluangkan waktu ke coffee shop, entah untuk sekedar nongkrong ataupun untuk kerja, seperti itu. Jadi misinya memberikan edukasi dasar untuk lanjutan tentang kopi dari hulu ke hilir. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Kita akan ngebahas kopi dari hulu ke hilir. Tuh. Jadi kenapa sih saya ingin berbagi? Saya punya materi atau buku yang saya tulis sendiri dengan judul The Logic of Coffee Brewing. Ini buku saya tulis berdasarkan pengalaman saya selama ini yang saya susun berdasarkan dengan case-case yang sering terjadi di lapangan. Jadi materi ini tuh bukan cuma soal belajar bagaimana cara membuat kopi, tapi tentang bagaimana kita bisa bertumbuh di industri ini dengan fondasi yang kuat. Nah, tujuannya webinar malam ini atau tujuannya kelas ini dibuka, yang saya beri nama Hidup dari Kopi, udah pasti tujuannya untuk membantu teman-teman ataupun yang lainnya agar bisa bertumbuh atau hidup dari kopi gitu. Karena kopi itu sekarang menjadi bagian dari kita yang kita nggak bisa pisahkan gitu. Bahkan perkembangannya sangat pesat. Petani-petani sana juga sudah mulai merasakan dampaknya dari perkembangan coffee shop yang ada di hilir. Jadi kelas ini bisa untuk barista ataupun untuk calon owner coffee shop yang ingin memulai usaha atau yang ingin memulai hidup dari kopi. Ini portofolio saya, proyek-proyek yang udah saya kerjain. Selain menjadi trainer, saya juga menjadi coffee consulting untuk di coffee shop, mulai dari konsep sampai dengan berjalannya operasional, terlebih untuk manajemen coffee shopnya. Ini terakhir yang saya kerjakan di Kops Marinir AL Jakarta Pusat, membangun coffee shop, mulai dari konsep sampai semua-muanya. Ini untuk pelatihan baristanya, mulai dari manual brewing sampai dengan espresso base. Jadi buat teman-teman nanti cocok banget nih kalau memang belum punya pengalaman atau knowledge sama sekali. Jadi kalau memang udah niat untuk terjun di industri kopi, saya berharap teman-teman bisa ngambil ilmunya dari sini, berbekal knowledge yang dari sini, teman-teman bisa praktekkan ataupun nanti bisa apply ke coffee shop tempat teman-teman yang akan bekerja. Terus belajar dan bertumbuh. Saya percaya kita semua itu bisa berkembang di dunia kopi asal kita tahu arahnya nih. Jadi jangan bikin coffee shop yang cuma ikut-ikutan tren, tapi kita tahu arahnya, kita tahu tujuannya mau kemana. Jangan hanya melihat trennya yang lagi naik aja gitu. Jadi nanti kalau trennya lagi turun, teman-teman ikut turun juga. Jangan seperti itu gitu. Jadi kita udah tahu caranya, kita tahu arahnya akan dibawa seperti apa industri kopi ke depannya. Kita masuk ke materinya, from cherry to cup, in journey in every cup. Jadi mungkin teman-teman
yang lainnya yang belum paham tentang kopi dari hulu ke hilir, kopi yang kita tahu itu pahit, hitam, terus kita kasih gula jadi manis. Padahal sebenarnya kopi itu adalah buah. Buah ceri yang rasanya udah manis, yang sebenarnya tidak ada rasa pahitnya sama sekali untuk buah cerinya. Nah, di Indonesia terkenalnya itu ada kopi Arabica dan juga kopi Robusta. Kalau teman-teman ngelihat secara fisiknya sendiri, udah terlihat jelas bahwa kopi Arabica itu memiliki fisik yang lebih panjang dan lebih ramping dibandingkan dengan Robusta yang bentuknya bulat dan juga lebih besar. Karakternya sendiri untuk kopi Arabica, dia memiliki karakter yang lebih kompleks atau gampang kita rasakan itu rasanya lebih cenderung ke asam, tapi kita bisa bedakan asam dari karakternya berbeda dengan dari asam kafeinnya. Nilai kafeinnya juga lebih rendah dibandingkan dengan kopi Robusta. Sementara untuk kopi Robusta sendiri memiliki karakter rasa yang flat, earthy, dan lebih ke coklat. Jadi kalau teman-teman semuanya ngopi nih di coffee shop, minum kopi hitamnya Americano atau long black, terus nemuin rasa yang asam, itu udah pasti kopinya Arabica. Tapi kalau kopinya hanya pahit aja, earthy, coklat, itu udah bisa dipastikan kopinya Robusta. Jadi dari sini nanti teman-teman udah bisa bedain nih ke depannya. Ngopi di coffee shop, oh kopinya Arabica atau Robusta, teman-teman udah paham gitu. Sebenarnya ada banyak jenisnya, ada beberapa, tapi yang umum digunakan di Indonesia ya Arabica sama Robusta. Ini yang gampang kita temuin. Jadi apa sih cherry kopi? Cherry kopi itu atau buah kopi. Jadi tahap awalnya itu di hulu ya, kita bicara di kebunnya. Ini adalah tahapan pertama kita bisa ngelihat cherry kopinya berbentuknya bulat, warnanya merah yang menandakan bahwa cherry kopi itu sudah matang atau sudah siap petik, siap panen. Yang hijau itu kita masih menunggu proses perubahan warna. Ada juga buah cherry yang warnanya orange atau disebut orange bonbon, tapi itu tidak terlalu banyak kita jumpai. Yang lebih banyak biasanya red cherry. Nah, ini nantinya kita akan melewati tahap-tahap atau proses-proses pasca panen. Mulai dari kita petik. Nah, ini dalamannya kopi cherry kalau kita belah kopinya. Di sini ada bagian dari kulitnya, terus ada getah. Nah, getahnya ini sebenarnya bukan rasa yang sepet. Getahnya ini sebenarnya manis rasanya. Ini yang membuat kopi sendiri memiliki karakter yang berbeda-beda. Terus setelah dari getah itu kita bisa lihat ada kulit arinya yang di luar itu ataupun kulit tanduk, baru di dalamnya itu ada yang namanya biji kopi atau coffee bean. Ini yang akan kita olah menjadi kopi nantinya. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab di akhir. Saya jelaskan dulu materinya. Nah, petik. Langkah pertama proses pasca panen adalah petik. Jadi kopi yang udah matang itu ditandakan dengan berwarna merah, yang artinya kopi itu udah siap petik atau siap untuk masuk ke proses tahap berikutnya. Setelah dipetik, kopi atau cherry kopi kita sortir. Nah, disinilah kita bisa mengetahui bahwa kopi itu atau cherry sendiri layak untuk ke tahap berikutnya atau tidak. Gampangnya, setelah disortir itu kalau kopi yang mengambang atau yang mengapung artinya tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk kita proses berikutnya. Jadi kopi yang atau cherry yang mengambang akan kita pisahkan dengan cherry yang sudah tenggelam. Seperti itu. Ini untuk proses natural. Jadi setelah dipetik itu bisa kita langsung jemur. Nah, penjemurannya ini bisa langsung di bawah sinar matahari atau menggunakan dengan greenhouse. Biasanya itu bisa kita jumpai di hulunya atau di kebunnya. Seberapa patokannya apa sih cherry itu udah bisa diangkat atau belum? Cherry kopi yang sudah siap diangkat yaitu cherry kopi yang memiliki kadar air sebanyak 10 sampai 12%. Artinya 10 sampai 12% ini cherry kopi sudah memiliki
standar air yang memenuhi untuk masuk ke tahapan berikutnya. Nah, ini cherry kopi yang memenuhi standar, dia akan berubah atau cherry kopi yang sudah matang, udah kering, dia akan berubah warna. Ada yang warnanya coklat ataupun hitam sekaligus. Seperti ini tampilannya. Nah, ini menandakan cherry kopi sudah kering dan kadar airnya sudah memenuhi standar yaitu 10 sampai 12%. Ya tunggu dulu. Iya siapa? Kamu so Nah, setelah dijemur, setelah matang, baru kita masuk ke proses huling. Proses huling itu proses pengelupasan kulit tanduk atau parchment pada biji kopi yang sudah dikeringkan. Proses ini biasanya dilakukan setelah kopi itu kering. Setelah dikupas, akan menghasilkan green bean atau biji kopi mentah yang siap untuk di roasting. Jadi, huling ini itu kita memisahkan antara kulitnya atau kulit tanduknya dengan biji kopinya. Sehingga nanti biji kopinya atau yang biasa kita sebut dengan green bean itu siap kita roasting dan menjadi kopi yang untuk siap kita sajikan. Nah, ini perubahan warna atau perbedaan antara green bean coffee dengan roast bean coffee. Jadi, kopi itu awalnya ya buah yang warnanya hijau ataupun putih yang kemudian akhirnya kita roasting. Tingkat roastingnya pun juga akan berbeda-beda. Ada yang light roast atau yang terang, medium atau dark sekaligus. Jadi kalau teman-teman biasanya di coffee shop itu bisa ngeliat tuh biji kopinya warnanya hitam, hitam pekat ataupun coklat muda dan juga coklat tua. Nah, itu adalah bagian dari proses roasting. Namun di materi ini kita nggak akan fokus ke roasting karena itu di luar job desk-nya atau di luar pembahasan dari si baristanya. Yang kita fokuskan adalah baristanya untuk mengisi fundamental dan juga manajemennya di sini. Jadi perjalanan kopi dimulai jauh ya sebelum sebelum kita tahu kopi yang kita nikmati itu bisa ada yang rasa manisnya atau pahitnya, asamnya itu semua berawal dari cherry. Jadi kalau ada yang bilang kopi itu bisa bikin asam lambung, sebenarnya kalau saya pribadi karena kopi itu dari tumbuhan, jadi sebenarnya manfaatnya juga cukup banyak, asalkan kita bisa mengolah dan mengkonsumsinya secara tepat gitu. Jadi mulai dari kopi cherry, terus berubah jadi green bean, dan roast bean, kemudian kita bisa sajikan dalam cup. Jadi sampai sini dulu, teman-teman ada yang mau bertanya gak nih tentang proses pasca panen dari cherry sampai berubah jadi roast bean-nya? Boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya boleh nanya, Kak. Boleh, boleh. Ini yang mengenai biji kopi yang jenis tadi, cuman mau tahu aja sih. Excelsa sama Liberica itu prosesnya seperti apa ya? Sebenarnya itu bagian dari jenis kopi ya, Excelsa sama Liberica gitu ya. Tapi nggak pernah, atau jarang saya ketemuin sih orang pakai yang begituan. Betul, karena memang populasinya sangat-sangat sedikit. Udah gitu harga kopinya, harga jenis kopi Liberica atau Excelsa itu juga lumayan mahal atau bisa tergolong mahal dibandingkan dengan kopi-kopi Arabica dan juga Robustanya. Jadi selain harganya, ya harganya mahal karena memang perawatannya juga lumayan lumayan memakan waktu dan kuantitinya tidak banyak seperti itu Pak. Jadi kalau mau Ya, dapetin jadi hmm, jadi jarang ya ada yang pakai jarang. karena Tapi jangan salah bahwa kopi Excelsa itu sudah mendunia. Bahkan kemarin pemenang World Barista Championship aja di Indonesia ya, itu menggunakan kopi Excelsa campurannya. Nah, kenapa sih Excelsa itu jadi mewah? Karena memang rasanya benar-benar memiliki karakter yang unik dan tidak bisa dijumpai di jenis-jenis kopi lainnya. Seperti itu. itu biji kopi Excelsa satu dari buah apa ya? Maksudnya Sama, sama kan seperti sama. Dari cherry juga, cuma bedanya dia mungkin varietasnya. Satu, bibitnya udah pasti berbeda dengan jenis-jenis Arabica ataupun Robusta. Terus perawatannya itu sangat-sangat sulit karena dia rentan
terserang hama seperti itu. Makanya nggak banyak yang menanam bibit-bibit dari jenis kopi si Excelsa ini. Soal saya mau nanya lagi nih, yang Gimana? kopi kopi infus itu seperti apa ya? Oh, kalau Maksudnya kopi infus cara itu proses. masuknya di proses pasca panen ya. Jadi setelah kita petik, setelah kita sortir, kemudian kita fermentasi. Yang artinya itu bisa kita infus menggunakan cairan buah ataupun cairan lainnya. Tapi kebanyakan saat ini kita menggunakan cairan-cairan seperti buah, Pak. Misalnya kayak melon, semangka, stroberi. Jadi kopinya nanti itu kita rendam di atau proses pasca panennya, proses fermentasinya itu kita infuse dengan air-air buah ataupun rasa yang kita inginkan untuk di hasil akhirnya gitu. Misalnya kita ingin menghasilkan rasa kopi yang stroberi, ya nanti kita infuse dengan rasa stroberinya itu sendiri. Seperti itu. Itu udah perkembangan yang modern banget, proses-proses seperti itu gitu. Tapi sayangnya ada kurangnya coffee infuse itu. Kenapa sih? Apa sih kurangnya? Kita jadinya tidak bisa merasakan karakter aslinya dari si biji kopi itu. Artinya kopi dengan daerah-daerah tertentu ataupun dengan daerah-daerah masing-masing daerah tuh punya karakternya sendiri. Tapi kalau kita infuse, akhirnya kopi itu jadi kehilangan karakternya, sehingga nggak bisa jadi istimewa lagi. Seperti itu. Itulah kurangnya kopi infuse. Jadi kurang ya. Gimana? Ada lagi yang mau Terusnya, ditanya? Mas. Mas Firman, Iya, tanya, Mas. iya Halo, silakan. oh, Mas Firman, kenapa sebelum kita huling itu Mm-mm. pas kulit, kenapa harus 10-12% ya? Itu kan apa gunanya? Apakah agar mudah melepas bijinya atau Oh, bagaimana, Mas? oke. Jadi kadar air itu kan sebenarnya kita udah ditentukan oleh SCA Pak atau yang biasa kita kenal itu standar Coffee Association of America. Jadi kita tuh berpegangan materinya atau standarnya itu dari Amerika sebenarnya. Walaupun sebenarnya Amerika nih nggak punya kebun kopi nih, lucu juga sebenarnya. Tapi standar yang ditentukan malah dari Amerika gitu. Kenapa sih 10 sampai 12% itu nantinya akan mempengaruhi rasa. Kopi yang memiliki kadar air lebih dari 12% ini akan memiliki rasa yang lebih ke vegetal atau lebih rasa rumput dan juga dedaunan, Pak. Oh, Tapi Firman. kopi, tapi kopi yang memiliki kadar air kurang dari 10% itu rasanya malah lebih cenderung nanti ketika masuk ke proses roasting itu lebih ke gosong rasanya. Dia nggak memiliki kadar air yang pas untuk mengeluarkan karakter dari si kopinya itu sendiri. Maka dari itu, standarnya itu harus 10 sampai 12% agar kopi itu memiliki karakter yang sesuai dengan originnya. oh, Jadi nanti si kopi itu memiliki rasa yang kompleks nih, ada rasa asemnya, ada rasa manisnya, ada rasa pahitnya gitu. Itu nanti mempengaruhi di proses roastingnya. Seperti itu. Nah, itu oke. untuk ngukurnya segimana sih? Ngukurnya 10 sampai 12%. Nah, sekarang itu udah ada alatnya, Pak, para petani. Udah memiliki alat untuk Hmm, mengukur kadar airnya. ya itu. Gimana, Pak? Oke, siap. Makasih, Mas. Ya. Nah, terus ini ada yang nanya dasarnya tanaman dataran rendah atau dataran tinggi. Dari ketinggian dataran apakah pengaruhi rasa kualitas atau rasa dasar kafein kopi? Nah, ini bagus nih, ini basic banget pertanyaannya. Jadi kopi itu dengan jenis Arabica dia tidak akan oke untuk ditanam di dataran rendah kecuali robusta gitu. Jadi kenapa sih robusta adanya di dataran rendah sementara Arabica dataran tinggi? Ini mempengaruhi ke rasanya sendiri. Yang pertama, Arabica itu tidak bisa ditanam di dataran rendah karena di dataran rendah akan gampang terserang hama atau penyakit karena daya tahannya Arabica ini tidak sekuat dengan robusta.
gitu. Jadi sementara kopi robusta itu sulit untuk ditanam dataran tinggi karena robusta sendiri lebih mementingkan kuantiti dibandingkan dengan kualitas. Maka dari itu robusta itu lebih baik ditanam di dataran rendah. Selain dia tahan dari hama, dia juga membutuhkan kuantiti yang sangat banyak. Nah, nanti ada pengaruh kualitas, jelas ada pengaruh kualitasnya. Terus kadar kafeinnya sebenarnya nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya antara dataran rendah atau tinggi ke tingkat kadar kafeinnya. Untuk jenis Arabica jelas kafeinnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jenis Robusta. Seperti itu tadi pertanyaan dari Pak Adi Wahyono dari Padang ya. Padang ada kopinya juga tuh yang enak deh. Oke, terus berapa sih ketinggian idealnya? Ketinggian idealnya untuk jenis Arabica mulai dari 1.200 sampai 1.400 mdpl. Nah, untuk Robusta sendiri kita bisa ditanam dari mulai ketinggian 0 mdpl sampai 900. Bahkan kita kalau untuk Robusta sendiri, kita bisa tanam di depan rumah kita sendiri dan itu bisa menghasilkan buah yang cukup oke sebenarnya. Jadi Robusta itu lebih gampang ditanamnya. Mohon izin Mas, mungkin yang lain bisa dimut dulu. Tapi kamu udah timbang lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Agus Wibowo. Penjemurannya berapa hari, Mas? Lihat baterai Penjemurannya apa? tergantung dari tingkat kadar airnya, Pak. Biasanya itu berkisar untuk kopi yang proses natural itu berkisar antara 8 sampai 10 hari atau ada yang bisa sampai 14 hari. Jadi sebenarnya penjemurannya itu rata-rata di 14 hari udah selesai sih, nggak ada yang lebih dari 14 hari. Karena dikhawatirkan nanti malah kadar airnya semakin berkurang seperti itu. Intinya penjemuran itu dibataskan atau ditargetkan dengan kadar airnya yaitu 10-12%. Ketika 14 hari belum mencapai kadar air yang ditentukan, penjemuran itu masih akan terus dilanjutkan. Seperti itu. Amanda menuju ke arah pulang sekolah karena mendengar sesuatu di sana dan menganggap Salman ada di sana di depan pintu gudang. Oke, ini kita coba ke next levelnya. Jadi webinar malam ini sebenarnya kita untuk belajar yang basicnya dulu, fundamentalnya dulu, sehingga sebelum masuk ke kelas berikutnya teman-teman tuh udah bisa mengetahui nih proses perjalanan si kopinya mulai dari hulu sampai dengan hilir. Nah, nanti di kelas selanjutnya teman-teman bisa praktek langsung buat kopi, baik itu online maupun offline nanti. Terus bisa lifetime consulting dengan saya sendiri, bisa lewat Japri, WhatsApp. Dan juga nanti ada free ebook The Logic of Coffee Brewing yang saya tulis sendiri. Sambil memanggil-manggil namanya. Terus apa sih yang jadi fokus utama kita? Kita tuh lebih fokus ke praktek penyeduhan dan eksplorasi resep. Jadi sebenarnya kalau orang bilang dulu nyambel itu beda tangan beda rasa, iya di kopi pun juga sama. Walaupun resepnya sama, tapi beda tangan itu akan beda rasa juga. Kemudian kita mendalami karakter kopi dan teknik seduhnya. Nah, ini yang paling penting. Sebelum kita mendapatkan kopi yang enak, kita harus tahu dulu nih karakter kopinya seperti apa. Karena masing-masing daerah atau masing-masing origin itu memiliki karakter kopi yang berbeda-beda. Ada yang karakternya memang cukup asam atau sangat asam, ada karakternya yang lebih ke coklat, ataupun ada yang karakternya lebih ke floral atau ke tumbuhan. Nanti itu bisa langsung dibimbing oleh saya atau bisa langsung konsul dengan saya. Terus kita masuk setelah tadi kita belajar fundamentalnya dari cherry ke cup, kita akan bahas coba ke basic manajemennya. Ini yang paling penting untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang sebagai barista jangan hanya belajar baristanya aja. Kebanyakan mereka lupa kalau mereka itu sebenarnya juga harus memiliki basic manajemennya. Karena karirnya barista itu harus memiliki coffee shop sendiri ya, harusnya ya. Karena mereka bisa tahu nih udah menguasai dari teknik seduhnya dan lain-lainnya. Tapi sangat disayangkan kalau nanti
teman-teman barista di sini yang nggak menguasai basic manajemennya gitu. Jadi nanti apa nih yang bisa saya bantu? Ya perencanaan bisnis tentunya akan saya bantu. Terus teman-teman juga bisa dapetin menu sama resep-resepnya, peralatannya apa aja yang didapatkan, sama strategi jualannya. Secepatnya kok. Nah ini Kita bisa buat peserta semua yang join di sini sebagai apresiasi. Nanti di kelas selanjutnya peserta itu akan mendapatkan free ebook dari saya yang berjudul The Logic of Coffee Brewing yang saya tulis sendiri. Jadi di sini nanti banyak banget materi-materi tentang kopi yang teman-teman bisa eksplor khususnya untuk teman-teman yang akan menjadi barista. Sebentar ya, saya pause dulu sebentar. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada kendala teknis sedikit. Nanti di kelas berikutnya teman-teman bisa ngedapetin ini ya, e-booknya The Logic of Coffee Brewing. Ini lebih diperuntukkan untuk barista sebenarnya, tapi nggak ada salahnya untuk calon owner coffee shop yang ingin membuka coffee shop bisa baca-baca ini karena selain menjadi owner, teman-teman juga di sini harus bisa menguasai juga, at least memahami fundamental tentang teknik penyeduhan kopinya. Nah, ini coffee equipment. Kita bahas alat-alat kopinya. Ini ada grinder. Grinder itu fungsinya untuk menghancurkan atau menggiling biji kopi. Grinder itu terdapat dua jenis. Ada yang hand grinder dan juga ada yang elektrik. Bedanya hanya kalau hand grinder yang manual kita menggunakan tenaga kita sendiri. Kalau yang elektrik kita menggunakan udah otomatis ya, jadi menggunakan tenaga listrik. Kemudian ada yang namanya kettle. Nah, kettle-nya sendiri untuk membuat kopi, khususnya di manual brewing itu, saran saya menggunakan kettle yang memiliki leher yang panjang atau yang disebut dengan leher angsa. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita menuangkan air, mengatur flow airnya, debit airnya, deras ataupun kecilnya debit air. Nah, ini contoh kettle yang biasa atau yang umum digunakan oleh coffee shop dan barista lainnya. Setelah kettle, ini ada namanya dripper. Jadi dripper itu fungsinya untuk menampung bubuk kopi yang nantinya dilapisin atau dialaskan dengan paper filter. Bentuknya seperti ini. Kenapa disebut V60? Karena dia bentuknya memiliki kemiringan sedalam 60 derajat. Seperti ini. Nanti banyak kopi dripper. Dripper tuh modelnya banyak-banyak banget. Sangat banyak. Tapi yang umum digunakan adalah yang merek ini Hario dengan brandnya Hario sendiri. Nah, ini paper filter yang tadi saya bilang. Jadi, paper filter itu nanti adanya di atas kopi dripper. Nah, ini atau biasa disebut dengan kertas saring. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memisahkan antara bubuk kopi dengan ekstraksi kopinya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini scale atau timbangan. Umumnya kita menggunakan scale digital. Tujuannya apa? Tujuannya untuk presisi, untuk akurasi, karena sebenarnya kopi itu adalah hitung-hitungan dari matematika yang kita harus benar-benar presisi, akurasinya harus tepat. Skala digital itu banyak kok nanti teman-teman bisa dapetin dari mulai harga 100.000 bahkan sampai ada yang jutaan. Nanti teman-teman bisa dicari sendiri di marketplace banyak yang jual. Nah ini server sebenarnya server ini nggak wajib sih ya. Teman-teman tuh bisa langsung nyeduh kopi di gelasnya langsung ataupun di wadah yang lebih besar. Jadi nggak mesti memiliki server yang sama seperti ini karena tujuannya hanya untuk menampung hasil seduhan kopi kita aja. Ini termometer.
Nah, termometer ini penting nih untuk teman-teman miliki. Karena sebenarnya di kopi itu idealnya temperatur air itu yang kita gunakan adalah 90 sampai 96 derajat Celcius. Kenapa sih seperti itu? Ini udah menjadi aturan umum, aturan yang kita gunakan selama ini. Tujuannya agar seduhan kopi kita itu menjadi ideal, tidak under ekstraksi ataupun over ekstraksi. Bisa nggak nyeduhnya dengan suhu air 100 derajat? Bisa-bisa aja, nggak ada yang nggak bisa. Tapi nanti hasil seduhan kita akan cenderung memiliki hasil yang gosong, seperti itu. Ini kita bicaranya di kopi specialty ya, berbeda dengan kopi tradisional yang ya orang-orang zaman dulu atau orang tua kita yang biasanya nyeduh kopinya itu direbus bareng-bareng, kayak gitu. Nah, ini mesinnya, espresso mesin. Ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan manual. Jadi tampilannya di sebelah kiri itu menggunakan mesin espresso, otomatis, elektrik, dan yang sebelah kanan adalah manual, atau yang biasa kita kenal tuh kita temuin namanya rock presso. Jadi menghasilkan kopinya atau menghasilkan ekstraksi kopinya pakai tenaga kita sendiri. Nah, ini cocok nih untuk teman-teman yang ingin buka coffee shop baru merintis, nggak ingin yang budgetnya terlalu besar, bisa menggunakan rock presso karena hasil seduhannya bisa mendekati dengan yang menggunakan mesin. Nah, ini metode untuk penyeduhan kopi. Jadi metodenya itu ada dua. Ada yang manual brewing sama ada yang espresso. Manual brewing itu atau yang biasa kita sebut penyeduhan kopi dengan single origin. Dia memiliki karakter body yang lebih light, terus karakter rasanya yang lebih kompleks dibandingkan dengan espresso. Sementara espresso itu memiliki body yang tebal, teksturnya kental, rasanya cenderung coklat. Nah, espresso itu biasanya kita temuin untuk sajian-sajian kopi susu, kopi latte, cappuccino, dan lain-lainnya yang membutuhkan base espresso. Berbeda dengan manual brewing, yang manual brewing hanya untuk kopi hitam aja, karena rasanya memang benar-benar punya karakter yang sendiri gitu. Tapi saya nggak menyarankan untuk dicampurin susu atau yang lainnya, karena biasanya memang manual brew hanya untuk kopi hitamnya saja. Berbeda dengan espresso yang bisa disajikan untuk kopi hitam ataupun kopi susu. Nah, ini tadi udah kita bahas jenis-jenis kopinya. Nah, ini tadi dari perbedaan rasanya, Arabica cenderung kompleks, punya rasa yang manis, asam buah-buahan, sementara untuk Robusta sendiri lebih dominan ke rasa coklat, bahkan earthy. Nah, kopi dengan jenis Arabica biasa umumnya dibuat dengan metode manual brew karena memiliki rasa yang kompleks. Sementara untuk Robusta sendiri biasanya diperuntukkan untuk espresso base, untuk campuran kopi dengan susu, dengan gula ataupun yang lainnya. Karena dia memiliki bodi yang tebal, jadi kopi susu itu base-nya dari espresso. Nah, ini resep-resepnya. Arabica nggak, maaf, maaf, motong. Hmm? Ini saya mau nanya lagi. Arabica emang sebenarnya bisa, sebenarnya bisa kah masih pakai mesin espresso? Oh, iya, Arabica pun bisa sebenarnya. Jadi baik Arabica ataupun Robusta bisa untuk disajikan untuk espresso base tergantung dari karakter si roastingnya nanti. Ada yang Oh. diperuntukkan hanya untuk manual brew, ada yang diperuntukkan untuk espresso seperti itu. Tapi saat ini bahkan banyak yang membuat espresso itu dengan kopi full Arabica. Satu, rasanya lebih kompleks, kedua, tingkat kafeinnya lebih rendah gitu. Jadi Robusta hanya untuk sebagai campurannya biasanya sih ada yang pakai 50-50 rasionya, ada yang 70-30 atau 80-20. Jadi 80% Arabica, 20%-nya itu Robusta gitu. Jadi Oh, masing-masing bisa di dipakai. mix, Iya, di mix betul. di mix. Itu biasanya biasanya nih kalau di coffee shop kita kenalnya dengan house blend. Jadi house blend itu udah pasti campuran House antara blend, house Arabica blend. dengan Oh, iya. Robusta. Nah, ini resepnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di eh, video recordnya.
Nanti ada resep-resepnya sendiri. Nah, ini untuk espresso base biasanya kita gunainnya tuh 18 sampai 20 gram. Terus di ekstraknya mulai dari 30 sampai 40 mili. Terus juga ini ada susunya. Ini kalau mau bikin resep kopi susu, teman-teman bisa coba ini resepnya untuk gula aren yang lagi hype, yang lagi trending sampai saat ini. Nah, ini resep-resep minumannya nanti teman-teman bisa dapetin atau bisa akses di rekaman videonya. Yang paling umum kopi susu kekinian atau gula aren. Terus juga ada ice latte dengan flavor yang macam-macam, bisa pakai sirup vanila, hazelnut, pandan dan lain-lain. Terus ada mochaccino. Di sini nanti ada resep-resepnya. Lumayan banyak resep-resepnya yang umum digunain di coffee shop dan non coffee-nya juga ada. Jadi nanti teman-teman bisa akses sendiri atau bisa dapat materinya. Nah, untuk di coffee sendiri masih ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke basic manajemen coffee shop-nya nih. Saya Ya sih sambil Mas, saya mau nanya Juga mau nanya mas. sebenarnya ya ini yang manual brew. yang manual bro. Ya, ini sebenarnya masih ada Kak di Indonesia yang pakai alat manual brew-nya tuh yang kayak sipon atau Chemex gitu. Caipon ya ya. Nah, Cemex ya. Iya, Cemek bukan cemek soalnya rambut kan ya? ya Oke, lanjut. itu soalnya saya jarang ketemu kayak kayak apa tuh kayak beda aja sih. Nggak pernah nggak pernah tahu takarannya juga gitu saya kayak Untuk gramasinya yang Saipon ya, Saipon sama Cemex ya. Mas. ya. Iya, jadi sebenarnya untuk manual brew itu kan banyak ya, Pak Thomas. Ada yang French press, terus P60, Saipon, Chemex, terus flat bottom dan lain-lainnya ya. Nah, masing-masing alat itu sebenarnya punya treatment dan punya resepnya sendiri. Jadi nggak bisa tuh kita menggunakan resep dengan alat P60 kita taruh di resepnya Chemex gitu. Nanti hasilnya akan berbeda. Jadi masing-masingnya itu punya treatmentnya sendiri. Seperti itu, Pak. Mas, saya mau nanya mas. Boleh, boleh. Pak siapa nih Aman. namanya? Saya dari titik 7 mas. 7 Di- kopi. 7 kopi Iya. itu Firman maksudnya ya? Setiawan. Mas, Apa nih pertanyaannya? mas, ya, saya mau nanya ini kan saya udah mau bikin. Mas, sorry suaranya bisa dikencengin dikit nggak? Oh ya, saya kan rencananya mau buka kopi susu, tapi cuma pakai kapot saja. Halo, Sorry, sebentar Mas. Di sini hujan nih, saya harus pakai headset dulu kayaknya nih. Bentar ya. Bentar ya, di sini kondisinya soalnya lagi hujan nih, jadi saya harus pakai headset dulu. Apa Mas pertanyaannya Pak? Dari 7 ya, kopi. ya mas, ya mas. Nah ini saya kan baru mau mulai usaha, tapi cuman mau kapot aja. Kapot ya? Ya, jadi kita pakai full Arabica. Jadi maksud saya itu gimana caranya kita mengeluarkan rasa kopi itu maksimal memakai mokapot itu gimana caranya Mas? Adakah treatment-treatment yang apa namanya wajib dikuasai atau gimana Mas? Oke. Gitu. Jadi kalau untuk mau kapot sebenarnya ini alternatif paling sederhana untuk menghasilkan espresso ya Pak ya. Iya, Nah, iya, iya. jadi pertanyaannya gimana sih cara memaksimalkan mau kapot untuk mendekati rasa yang maksimal gitu ya. Iya, iya, iya begitu. Nah, sebenarnya kalau untuk mau kapot itu udah cukup oke Pak sebenarnya kalau untuk espresso. Tergantung ini kuncinya ya Pak. Iya, Kuncinya itu ada di grind size-nya Pak atau di gilingan kopinya. iya, iya, iya. Kita Nah, pakai fine gilingannya Mas. pakai apa? Pakai gilingan yang halus fine.
Ya, bagusnya memang benar yang halus, tapi jangan terlalu terlalu halus juga, karena bahayanya dari moka pot itu kalau kita langsung taruh di atas kompor itu bisa Putar menguap balik. kenceng, Pak. Iya, iya, iya. Tapi Terus kalau kita pakai medium medium itu gimana, Mas? Masih bisakah maksimal? bisa, yang penting Ya. rasionya, Pak. Jadi Nah, saya rasionya kurang ngerti rasio itu gimana, Mas. Apa itu? bisa. Bisa kayak Ya. Jadi yang paling penting itu rasio. Untuk espresso itu sendiri, baiknya menggunakan rasio 1:2, yang artinya kalau kita menggunakan bubuk kopi sebanyak 20 gram, yang dihasilkan itu nanti 40 gram atau 40 mili. Nah, itu akan menjadi lebih maksimal rasanya, Pak. Oh, gitu. Iya, Saya jadi mau kapot saya kadang 25 gram saya dapat, Mas. yang penting hasil akhirnya, Pak. Hasil akhirnya itu jangan terlalu panjang. Misalnya pakai 20 gram atau 25 gram. Jangan hasilnya itu jadi 100 mili. Itu nanti malah kehilangan bodinya. Oh, gitu Nanti gitu gitu. karakter rasa kopinya malah hilang. Berarti Karena sebenarnya penyeduhan berarti penyeduhan kapot itu maksimalnya itu berapa berapa ini ya, Mas ya? Berapa menit ya? berapa menit? Ya. Sebenarnya kalau untuk moka pot, gini Pak patokannya. Kalau untuk moka pot, ketika air atau kremanya itu udah mulai keluar, itu apinya langsung dimatiin. Oh, gitu. Ya, Nah, ya. jangan sampai Habis meneruskan airnya. sampai kremanya itu menghilang. Jadi bisa dikira-kira nih, misalnya kremanya udah mulai keluar, kopinya udah mulai Ya. keluar, itu bisa kita langsung matiin atau kita kecilin banget apinya, dan jangan terlalu penuh hasilnya, jangan terlalu lama. Mungkin hitungannya itu cukup 20 sampai 30 detik itu bisa kita selesaikan, Pak. Jadi jangan Oh, nunggu oke. sampai 1 menit segala macam. Nah, itu nanti hasilnya cenderung gosong, terus bodi dari espressonya itu kita hilang. Iya, iya. Kayak gitu. Sip, sip, sip. Pokoknya intinya itu 1:2, Pak. Jadi nanti kalau pakainya 20 gram, berarti hasil airnya itu minimal 40 mili. Atau paling banyak itu 50 mili. Kayak gitu. Oh, gitu. Berarti berarti airnya nggak usah sampai agak penuh sampai ke Iya, nggak usah ini ya. sampai penuh, bener. Oh, iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Terima Itu kasih. cara ngehack si mocha pot. Baik, baik. Ada lagi nggak teman-teman yang tanyain? izin nyambung pertanyaannya Mas Firman. Iya, Hitungan 20 gram itu tadi dari hitungan kopi, biji kopi mentah atau sudah hitungan bubuk kopinya? jadi hitungan 20 gram itu baik biji kopi maupun bubuk kopi itu sama ya, Pak. Jadi misalnya kondisinya masih dari biji kopi nih, ya pakainya 20 gram. Ataupun yang udah bubuk kopi juga sama, pakainya 20 gram. Kalau kita mau pakai 20 gram. Gitu. Jadi nggak ada Siap, perbedaan. siap, siap. Terima kasih. Sama-sama. saya Boleh, Pak siapa nih? Brion K. Sudarman. Oke, Pak. Apa nih, Pak, pertanyaannya? Begini nih, saya melihat kelihatannya mau jadi barista ini punya modal besar ya dari alat-alat yang kelihatan. Saya mau bertanya Mm-mm. dimulai dari dapur saja. Boleh. Jadi misalnya mokanya moka saset, coklatnya coklat saset, Mm-mm. kopinya juga kopi saset, ya kan? Oke. Nah, itu sekarang sedang rame ada alat yang pengocok menjadi buih kopinya itu. Heeh. Itu kira-kira bagaimana menurut Mas Firman itu? Router Eh, ya yang dimaksud. Ya router atau apa yang Iya. hand, ada yang hand tapi Iya, pakai iya. elek atau Iya, betul. baterai. Heeh. Nah, kemudian mengenai gulanya itu saya mau bertanya karena banyak Mm-mm. sekali isu mengenai kopi, varian-varian kopi yang dijual sekarang ini ternyata itu bukan dari glukosa tapi sukrosa atau laktosa yang katanya cukup berbahaya gitu. Ini menurut pandangan Mas Firman bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya yang ada glukosa atau laktosanya itu bukan dari si kopinya ya, Pak. Nah, itu adalah modifikasi dari pasca panen sebenarnya, Pak.
Nah, pasca panen itu tentunya ada yang namanya proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini memang ada yang berbahaya, ada yang aman juga. Yang berbahaya itu jika melakukan proses fermentasi tanpa dibarengi dengan hasil lab yang standar. Misalnya kopi yang kita fermentasi selama 1 bulan penuh, jelas itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Maka dari itu sekarang industri kopi ini untuk proses-proses fermentasi udah ketat, Pak. Jadi kopi yang bisa diedarkan itu yang udah pasti, kopi khusus fermentasi ya, yang udah pasti dia melewati lolosnya uji lab. Seperti itu. Nah, Izin bertanya Kak, boleh, boleh. jadi dari banyaknya proses after panen itu yang menghasilkan biji green bean terbaik itu yang kayak gimana ya Kak? Oh, jadi dari banyaknya pasca panen, apa nih patokannya yang menghasilkan green bean terbaik gitu ya? Jadi yang membuat kopi itu bernilai tinggi, yang pasti bisa kita lihat dari cara petiknya dulu, Pak. Cherry yang dipetik dengan berwarna merah sempurna, itu hasilnya pasti akan baik. Karena nutrisinya terpenuhi, karakter rasanya juga terpenuhi, berbeda dengan kopi atau cherry yang dipetik masih warna hijau. Jelas itu akan berbeda. Nah, kebanyakan di coffee specialty ini yang mementingkan kualitas, mereka memiliki standar cherry itu wajib untuk petik merah. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah dari petaninya yang memiliki komitmen tinggi, mereka harus petik merah. Kayak gitu. Gimana? Ada lagi nggak? Kalau dari proses penjemurannya Kak, kira-kira kalau biji cerinya itu nempel langsung ke tanah itu bakalan gimana gitu rasanya Kak? Ya, sebenarnya sih nggak terlalu mempengaruhi ya. Tapi begini, sifatnya kopi itu adalah menyerap. Jadi mereka atau kopi itu akan menyerap udara ataupun aroma dari area sekitar. Misalnya dijemurnya di samping eh, tempat sampah ataupun yang lainnya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kerasa karena sifatnya dia itu menyerap. Maka dari itu si petani akan menyediakan yang namanya greenhouse. Jadi area jemurnya itu benar-benar steril dari hal-hal yang negatif. Seperti itu. Ini saya jawab dari yang komen dulu ya. Treatment Arabica cuma bisa ditanam dataran tinggi, membuat harganya lebih mahal dari Robusta. Betul. Kenapa sih harga Arabica lebih mahal daripada Robusta? Satu, perawatannya itu lebih ketat. Karena Arabica sendiri, dia tidak terlalu tahan terhadap hama. Dan treatmentnya benar-benar nggak bisa sembarangan. Makanya dia harganya lebih mahal dari Robusta. Tuh. Iya Terus sih. ini ada Mas, perbandingan espresso dan susu cappuccino atau espresso base lainnya. Jelas ada ya Mas Gilang. Jadi Mas, saya mau nanya perbandingan. lagi Mas. Oke, Mas boleh nanya Mas? boleh silakan. Ini ini kan saya baca-baca ini ada banyak jenis kopi. Betul. Untuk jenis kopi komersil itu bedanya apa ya Mas ya? Oke. Kalau jenis kopi komersil itu yang dimaksud adalah kopi dengan grade yang rendah. Yang rendah itu maksudnya cacat, cacat di proses pasca panen atau cacat di pemetikannya. Jadi ketika prosesnya itu adalah kopi-kopi yang buangan yang tidak masuk kriteria yang tadi saya bahas di pertama. Misalnya cherry yang mengambang itu sebenarnya udah nggak bisa diproduksi atau nggak bisa dimasukkan ke tahap berikutnya. Tapi untuk grade komersil itu tidak masalah kita pakai juga. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan kopi-kopi grade komersil. Seperti itu. Jadi secara rasa udah pasti akan berbeda jauh dengan kopi-kopi grade 1
ataupun grade specialty. Seperti Oh, itu, oke, Pak. oke, oke. Siap, siap. Jadi kalau kopi-kopi saset atau kemasan, kita tidak menjelekkan kopi kemasan ya, tapi emang nggak mungkin kopi kemasan itu dijual mahal. Nah, kenapa kopi kemasan dijual murah? Karena memang grade-nya itu grade komersil atau grade buangan. Seperti itu. Oke. Bukan Berarti berarti kalau bukan berarti berarti kalau Teman-teman, kopi itu tidak tanya dong. layak ya. oh ya, berarti untuk kita jual untuk es kopi susu aren kayaknya kurang nendang gitu Mas Betul. ya. Sebenarnya bukan kerang nendang sih, nanti ada aftertaste yang mengganggu rasanya. Mungkin Iya, lebih ke iya, iya. earthy kayak gitu. Iya, iya. Like gitu ya Mas. Iya, bener. Hmm. Nanti ada rasa-rasa vegetalnya kurang enak jadinya. Iya. Baik, baik. Terima kasih Mas. Mas Sama-sama. Imran, tanya dong Mas. Oke, Mas, silakan. Iya. Mas Imran, saya kan udah ini ya, udah percobaan dengan mocha pot. Mm-mm. Mocha pot Mas. Ini Pak Zairin ya? Iya, iya Zairin. Iya, Pak. Ya, saya mocha pot. Nah, itu mocha pot yang saya pakai yang 2 cup masalah tuh. Itu 2 cup. kapasitas, ya 40 ya? kapasitas ini kapasitas tempat ininya itu tempat kopinya itu 8 gram. Oh, 8 gram. Oke. Nah, terus kalau di bawah airnya itu, di dalam air di bawahnya itu, kalau diisi itu Nah, kapasitasnya 80 gram, Mas. 80 gram. Ya. Betul. Nah, kalau saya isi penuh, berarti nanti kan pastikan 75 gram, berarti Betul. nggak ini dong, Mas, nggak 1-2 tadi itu gimana, Mas? Benar, benar. Jadi Nah, gimana tuh isinya? ya gampangnya kalau mau kapot sebenarnya kalau kita mau cari karakter rasa seperti espresso pada mesin umum itu nggak bisa ya, jelas nggak bisa. Yang tadi Oh, itu saya akalin adalah ketika sudah mulai keluar airnya, Pak Zairin, itu kita bisa langsung matiin tuh kompornya. oh, oke. Terus jangan nunggu sampai si kopinya itu selesai keluar. Oh, Jadi kita ambil ekstraksi pertamanya tuh di 10 sampai 15 detik. Kalau memang dia udah keluar, itu bisa kita langsung tuangin di wadah terpisah untuk oh gitu ya, menghasilkan ya. karakter rasa yang benar-benar bagus. Kayak Oh, gitu, Pak. Jadi jangan oke. nunggu sampai airnya selesai keluar. Itu nanti rasanya Oh, kurang enak. 20 apa berapa detik, Mas? 20 sampai 30 detik. Iya, kurang lebih 20 sampai 30 detik. Tapi bisa dicoba nanti pokoknya jangan nyampe lebih dari 30 detik gitu aja. Oke. Terus kedua, Mas, satu lagi, saya bertanya lagi. Saya punya mesin espresso yang untuk rumahan, Mas. Ah, Yang saya punya mesin itu. Nah, kalau itu kan ada yang 1 sama 2 itu takarannya ya. Nah, itu iya. kalau kita pas keluar ke espresso itu 30 detik ya, Mas? Betul. Standar espresso itu adalah 25 sampai 30 detik. Oke. Walaupun dua-duanya sama tuh. Dua-duanya Kalau sama. misalnya Dua-duanya dua- sama. Tapi nanti perbandingannya 1:2 gitu, Pak Jairin. Oke, oke. Rasionya. Thank you, Mas. Thank you banyak. Iya, sama-sama Ya. Pak Jairin. Yuk, kasih. Ini kita lanjut ke basic management ya, karena waktu kita terbatas. Nanti kalau ada yang belum dijawab pertanyaannya, kita bisa share di grup aja, terus kita bahas bareng-bareng atau bisa japri. Sekarang kita masuk ke basic management coffee shop. Nah, ini penting nih untuk teman-teman yang baik barista harus memahami ini dan juga yang ingin memulai usaha di coffee shop. Jadi mau ngopi apa mau bisnis nih? Kalau mau ngopi kita datang coffee shop aja, nikmatin kopinya. Tapi kalau mau bisnis kita belajar manajemennya. Ya gitu. Jadi ngopi itu soal rasa, tapi kalau bisnis kopi itu soal angka. Setuju gak nih? Pasti setuju ya. Mau nggak mau kita bisnis itu bicara tentang angka, bicara tentang cuan. Banyak coffee shop, banyak yang buka coffee shop karena awalnya mereka suka, mereka cinta sama kopi, tapi lupa mereka ini sedang bisnis, bukan sedang ngopi. Nah, yang bedanya kalau ini kita beda dagang sama bisnis. Bedanya kalau kita bisnis kita ngejar sustain sama grow nih. Kita ngejar keberlangsungan, survive-nya sama perkembangannya. Jadi kalau mau bisnis coffee shop atau bisnis apapun yang harus kita rubah itu mindsetnya dulu. Mau buka tempat ngopi atau mau bangun bisnis kopinya nih. Kalau mau buka tempat kopi, warkop pun kita udah bisa buka tempat ngopi. Tapi kalau mau bangun bisnis kopi, kita harus mikirin banyak aspek yang harus kita terapkan nantinya untuk ke depan. Kalau dibilang lokasi dan target market itu harus nyambung. Ini benar-benar nentuin konsep
yang nanti akan kita jalanin. Konsep yang kuat sama dengan keputusan bisnis yang efisien. Banyak yang ngira lokasi yang bagus itu adalah lokasi yang strategik di pinggir jalan, yang ramai, padahal nggak juga. Saya udah nemuin beberapa case banyak coffee shop yang buka di gang-gang sempit rumahan, tapi dia bisa sustain, dia bisa survive, bahkan mereka memiliki customer yang loyal. Kenapa bisa survive? Karena dia tahu siapa target marketnya. Jadi yang pertama, tentuin dulu nih konsepnya. Misalnya teman-teman di sini yang udah punya coffee shop, bukan berarti tempat yang gede akan menghasilkan cuan yang banyak. Enggak juga. Tapi kalau mereka punya tempat gede, tapi nggak tepat sasaran target marketnya, percuma. Tempatnya akan sepi, bahkan dia bisa pilot, bisa gulung tikar. Misalnya gini, kalau teman-teman pengen serius di kopi, ya pilih lokasi dengan audiens yang paham kopi. Misalnya kayak kantor, kampus, komunitas, dan lain-lainnya. Itu benar-benar mereka yang ingin menikmati kopi, yang ingin menikmati kualitas. Jangan fokus ke ambience-nya, jangan fokus ke tempatnya. Bukan berarti tidak boleh memikirkan vibes, ambience-nya, tapi kalau memang mau serius di kopi, kita harus kuat kualitasnya. Fokusnya ke kualitas, SOP sama experience. Ini yang penting banget, SOP sama experience. Pelanggan atau customer datang karena experience-nya. Experience-nya itu berupa service atau pelayanan. Yang mana pelayanan itu ada di barista. Maka dari itu, ketika business owner ketemu dengan barista yang paham akan job desk-nya, ini akan menjadikan satu kesatuan yang kuat untuk keberlangsungan bisnis di coffee shop. Dan juga kalau teman-teman ingin menentukan konsep yang social space, sekarang banyak banget ya yang ngejual entertain. Teman-teman fokus ke space-nya aja. Teman-teman fokus ke ambience-nya aja. Bikin yang cozy, bikin tempat yang buat nongkrong asik, bikin tempat yang Instagramable. Teman-teman nggak perlu fokus ke kualitasnya, karena yang mereka cari adalah tempatnya, yang mereka cari adalah ambience-nya. Untuk kualitas, pasti mereka menomorduakan. Yang mereka butuhkan adalah kenyamanan visual yang Instagramable, yang mana saat ini banyak banget digandrungi sama anak-anak muda. Jadi jangan kejar semua target, pilih salah satu terus kuatkan. Kalau memang mau di kopi, fokus di kualitasnya. Tapi kalau mau di social space, fokus di ambience-nya. Jadi jangan dua-duanya, nanti malah nggak jalan. Yang pertama itu konsep, pasti harus kuatin dulu. Nah, yang kedua, cash flow. Inilah paling pentingnya. Kita harus mencatat cash flow. Ini yang akan menjadi pondasi kita. Modal awal seperti alat, sewa, renovasi, atau bahan baku awal itu mesti dicatat semuanya. Pemasukan, revenue bukan berarti profit. Revenue itu masih ada yang harus dikeluarkan lagi dari ownernya. Sumbernya itu bisa dari ya dine-in, take away, bisa menghasilkan revenue, penjualan harian, mingguan. Terus pengeluaran, pengeluaran juga kita bagi dua dari capex sama opex. Capex itu apa sih? Capex itu pengeluaran jangka panjang seperti mesin kopi, tempat, renovasi, interior segala macam yang sifatnya jangka panjang. Yang itu dikeluarkan di awal. Sementara opex itu biaya harian atau biaya bulanan seperti bahan baku, listrik, air, gaji karyawan itu masuknya di biaya operasional yang nilainya sudah fix. Itu yang disebut dengan fixed cost. Angkanya pasti setiap bulan misalnya mengeluarkan biaya operasional 1 juta. Itu untuk bulan-bulan berikutnya akan selalu sama nilai ataupun nominal yang dikeluarkan. Gitu. Jadi bedakan antara capex dengan opex. Catatan harian sama dengan nyawa usaha. Ini benar banget. Jangan jadikan sistem itu seperti dewa. Jadi kalau orang-orang dulu nyatet pakai buku tulis atau manual itu udah paling benar. Jangan karena teknologi makin maju, kita menjadikan sistem itu seperti dewa. Tapi kita harus juga ada manual reportnya. Bisa kok nyatetnya lewat kertas atau buku segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensinkronkan data dengan manual reportnya. Gitu. Jadi manual report sama sistem nanti hasilnya harus balance.
COGS. Nah, kalau kita mau bisnis kopi, kita mau bisnis ke coffee shop, itu harus kita menghitung nilai COGS-nya. Kita bukan lagi jualan ya. Kalau jualan, ini lagi balik lagi ke mindset. Kalau jualan, modal kita 5.000, kita jual 8.000 untung. Benar nggak? Tapi kalau bisnis, belum tentu. Kita modal 5.000, terus kita jual 15.000. Apakah untung 10.000-nya? Nggak juga. Itu bisa jadi hanya bagian dari revenue-nya yang cukup untuk menutupi biaya operasional. Ingat, kita ada sewa ruko, kita ada gaji karyawan, kita ada bayar listrik, dan lain-lain. Jangan-jangan kalau modal kita 5.000, kita jual 15.000 malah rugi. Inilah mindset. Jadi kita harus tahu dulu mindset kita ingin berdagang atau mau berbisnis. Kalau berbisnis, kita harus ada nilai COGS-nya. Ini yang nanti akan dibahas di kelas berikutnya. Bagaimana cara menghitung nilai COGS, bagaimana cara menentukan nilai jualnya. Kesalahan umum yang sering terjadi. Banyak yang ngira yang penting rame, nggak usah nyatet. Ini salah besar. Jangan kira coffee shop yang rame itu udah pasti untung, udah pasti profit, belum tentu. Terus mencampurkan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Ini yang paling umum terjadi. Uang bisnis dicampurkan dengan uang pribadi. Kok penjualan banyak, tapi tahu-tahu di akhir bulan nggak ada duitnya. Nah, ini sering banget nih. Ini namanya mindsetnya masih dagang nih, bukan mindset bisnis. Harusnya kalau mindset bisnis dia punya keuangan yang berbeda. Terus udah ngerti COGS, asal pasang harga. Udah ngitung nih biaya awalnya apa aja sih. Tahu-tahu jual aja udah 15.000 ngikutin orang-orang. Padahal orang-orang udah ngitung COGS ya, sementara kita asal-asalan. Nah, nilai COGS ini tergantung dari kualitas yang ingin kita sajikan. Ingin yang premium atau ingin yang komersil, itu akan berbeda nantinya. Terus nggak nyatet pengeluaran kecil, misalnya kayak beli sunlight, beli apapun gitu, yang sifatnya masih kecil 2.000, 3.000 atau 5.000 nggak dicatat. Nah ini bahaya juga nih, karena yang kecil-kecil itu kalau kita tampung, lama-lama dia akan jadi besar juga nilainya. Nah untuk manajemennya ada pertanyaan nggak? Nanti di kelas berikutnya kita akan bikin laporan keuangan coffee shop, kita nilai COGS-nya, terus kelola cash flow sama budgeting. Untuk yang basicnya, ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Bang, Ya, mohon maaf, aku pemula Bang, jadi belum belum tahu banyak kan. mm-mm. Kira-kira alat juga belum punya banyak. Kira-kira yang paling penting itu apa? Terus kopinya untuk yang pemula apa Bang? Oke. Ini mau bikin bisnisnya atau mau apa nih Pak Fairudin? Kopinya bisnis Bang. Bisnis ya, oke. Jadi saran saya kalau yang wajib dikuasai itu mentalnya dulu Pak Fairudin. Oke. Oke, karena uang aja nggak cukup kalau mentalnya lemah. Jadi mentalnya itu harus benar-benar kuat dulu. Terus bikin aja misalnya nanti yang ikut ini ada ini kok ada free buat proposalnya ya. Jadi misalnya budget 1 juta itu alatnya apa aja nanti semua ada di materi ini Pak. Jadi misalnya Pak Herudin Oh, punya budget 1 juta nih, alatnya apa aja sih biar bisa jualan kopi, nanti itu semua tertera Pak. Jadi nanti Bapak bisa oh, buka-buka atau Bapak bisa pelajarin. Itu saya kasih tahu semuanya, alat-alatnya, harga-harganya sampai belinya di mana aja, saya udah kasih semua nanti ada. Gitu. oh ya. Terus gini Bang, ini kan Ya. aku di tempat di lokasi kayak sekolah gitu kan. Heeh. Nah, biasanya kalau untuk kos-kosan, untuk anak-anak sekolah, mahasiswa itu kan carinya yang Murah. kalau aku sendiri yang agak murah lah kan gitu. Heeh. Nah, itu menurut kakaknya gimana? Oke, kalau untuk menjual harga yang murah, Bapak bisa pakai kopi Robusta yang grade komersil, Pak. Oh, Jadi satu cangkir itu bahan modal utamanya nggak nyampe 2.000 sih. Jadi kalau mau dijual 5.000, 8.000 itu masih bisa untung. Jadi pakai saran saya pakai Robusta yang grade komersil aja. Banyak kok di marketplace. 1 kilonya ada yang 80.000, 90.000. Nah 1 kilo itu bisa jadi
60 sampai 80 cangkir. Ya ya ya. Bang, ntar aku bikin proposalnya, maksudnya bikin catatan-catatan alat-alat yang mungkin dibutuhin gitu ya untuk Iya, rekomendasinya abangnya ya. betul. Nanti ada semua kok. Nanti ada. Oh ya 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 ya. Makasih banyak ini Bang. Sama-sama. Mohon maaf. Semangat Pak Herudin. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Ada yang bertanya lagi nggak? Mas, Iya Adi Pak, Mas, Pak Adi ya. pada ulas roasting dong Bang. Ulas roasting kelasnya beda Pak. Oh, Karena lumayan kompleks kalau kita bahas roasting di sini. oh Nanti gitu. mungkin nanti ada sesi ininya juga kok, ada sesi roastingnya tapi nggak malam ini Pak. Oke, siap. Gitu Kasih. nanti ada kok sesi buat roastingnya. Kasih. Siap. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Bagaimana pandangan Bang Firman tentang bisnis kopi gerobakan dengan brand sendiri, tapi nggak punya mesin buat espresso base? Gimana ngakalin espressonya, Mas? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Gimana pandangan tentang bisnis kopi gerobakan ya? Bisnis kopi gerobakan itu benar-benar lagi hype banget. Terus kalau nggak punya mesin gimana? Tadi kayak Pak Zairin aja bisa pakai mokapot. Mokapot itu rasanya bisa menyerupai mesin asalkan tahu tekniknya. Gitu. Tekniknya itu yang penting untuk espressonya base-nya itu 1:2 yang tadi saya jelaskan. Dia nggak perlu mesin, dia cukup pakai mokapot, modalnya apa? Modalnya kompor sama gas doang. Itu bisa jualan tapi gerobakan pakai brand sendiri. Yang penting tahu strateginya, tahu di mana jualannya. Kayak gitu. Nah ini untuk Pak Dit, lebih butuh bimbingan ke manajemen kedai. Siap, nanti kita ada kelas manajemen coffee shopnya. Nah, ini ada pertanyaan Americano sama long black ya. Ini masih banyak banget ditanyakan. Gak usah dibikin pusing Pak Juninho atau Mas Juninho. Americano sama long black itu intinya sama-sama kopi hitam. Bedanya kalau Americano itu awalnya dari orang Amerika yang nggak suka kopi terlalu kental. Mereka menambahkan air, makanya disebut dengan Americano. Proses penyajiannya espresso dulu, baru air. Nah, kalau long black, airnya dulu, baru espressonya. Tapi secara rasa eh, sama aja, nggak ada bedanya karena sama-sama kopi hitam. Seperti itu. Kalau pakai Rockpresso bisa 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 banget. Malah saya memulai bisnis coffee shop itu pakai Rockpresso. Rasanya sama kayak mesin dan alhamdulillah bertahan, bisa survive dan bisa ganti mesin. Malah Rockpresso itu buat saya adalah memori banget, kenang-kenangan banget yang bisa mengantarkan saya sampai sekarang. Gitu. 4 poin yang tampilan saya ingin pelajari. Oke, siap. Nanti Pak Aldit bisa ikut kelas berikutnya kalau ingin dipelajari. Oke, teman-teman. Pertanyaannya kita close dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, jangan sungkan untuk bahas di grup yang aktif aja. Saya pribadi senang kalau yang aktif bisa bantu teman-teman juga. Nah, hari ini kita belajar fundamentalnya aja dulu. Jangan langsung digabungin ke advance-nya. Takutnya nanti malah jadi kuyang kebanyakan materi. Nanti advance-nya itu kita lanjutin di kelas berikutnya. Yang kita bahas apa? Tentang barista. Barista itu kita nggak cuma belajar teknik kopi, matematika, tapi kita belajar juga pakai logika. Jadi jangan salah. Jadi barista itu harus paham logika. Biar apa? Biar kita tahu cara treatment kopinya itu yang baik seperti apa dan tepat sasaran. Nanti kita bahas seperti itu untuk baristanya. Kita belajar logika menyeduh juga. Terus untuk manajemennya kita bikin laporan keuangan coffee shop, kita menghitung nilai COGS, kelola cash flow, dan juga budgeting atau target penjualan. Nah, di kelas berikutnya teman-teman bisa ikutin atau daftar di webinar Advanced Skill dan Knowledge. Ini yang akan saya bahas di kelas berikutnya.
Nah, berapa sih biayanya? Biayanya 249.000. Ini khusus untuk member yang udah bergabung di grup sebelumnya, grup saat ini ya. Yang dapetin apa aja? Barista profesional dari manual brewing sampai espresso base. Jadi buat teman-teman yang nggak punya budget untuk ikut kelas yang mahal, karena kelas barista sekarang lumayan mahal, jutaan, bahkan bisa sampai puluhan juta. Teman-teman di sini bisa dapetin harganya 249, terus bisa dapetin e-booknya juga yang saya tulis sendiri, yaitu The Logic of Coffee Brewing. Di sini benar-benar materinya saya berangkat dari pengalaman, kemudian saya tuangkan di e-book, pembahasannya sangat ringan, terus bisa jadi knowledge bekal kalau memang nanti mau apply di coffee shop. Jadi jangan takut. Terus bonusnya apa aja? Lifetime consulting sama saya, Japri. Teman-teman butuh apa, saya akan balas. Kalau memang tempatnya terjangkau, kita bisa ketemuan langsung untuk mentoring. Terus kita akan kupas nih manajemen keuangan coffee shop, mulai dari perencanaan sampai dengan pencatatannya. Terus teman-teman bisa menghitung nilai COGS secara detail, mulai dari bahan-bahan, kopinya, sampai yang lain-lainnya, dan menentukan harga jual. Selain itu, teman-teman juga bisa ngedapetin soft copy filenya nih. Jadi, nggak cuma belajar doang, teman-teman nggak perlu ribet, nggak perlu bikin dari awal sampai selesai. Teman-teman tinggal pakai aja template yang udah saya buatin dari mulai keuangannya sampai nilai COGS-nya dan cash flow-nya. Terus lifetime consulting sama saya. Kapanpun, dimanapun kalau terjangkau, kita bisa mentoring langsung, kita bisa langsung belajar bareng-bareng, saya bimbing, saya bantuin, sampai teman-teman menguasai semuanya. Terus kita juga bisa dapat sertifikat. Jadi buat teman-teman barista, sertifikatnya nanti bisa digunain untuk ngelamar di coffee shop. Kalau memang belum memiliki sertifikat. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti kita bahas di grup. Nanti dapat sertifikat semuanya ya. Ada kelas offline-nya, Mas. Bisa kelas offline-nya nanti kita tersedia. Misalnya teman-teman mau private barista atau mau private masalah manajemen keuangan, manajemen coffee shop, boleh. Kita ada sesi private-nya. Lokasinya nanti kita bisa tentuin atau mau kita praktek lewat Zoom, one on one. Seperti itu. Jadi kalau memang mau nanti bisa langsung chat saya aja, WhatsApp saya untuk kelas atau sesi offline-nya. Nah, cara ikutannya gimana? Teman-teman bisa daftar di kelas berikutnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung aja nih daftar kelas berikutnya yang advance skill. Bisa langsung transfer ke nomor rekening yang udah tertera. Teman-teman bisa foto dulu. Terus konfirmasi ke adminnya. Cukup satu admin aja yang dikonfirmasi. Kayak gitu. Nama coffee shopnya ada La Daily Coffee. Lokasinya ada di Cakung sama Harapan Indah Bekasi. Atau kalau mau enak nanti Mas, sesi private-nya kita ada di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Mas, ini kalau saya baik, kok bisa kirim rekeningnya lewat grup aja kah? Boleh, nanti gimana cara ngikutnya Saya bisa nggak kita bisa share nyimpan di foto grup. soalnya Terus videonya nanti kita share juga materi malam saya ini. apa saya nggak bisa nyimpan foto, HP saya udah nggak bisa masuk. Oke, nanti bisa saya share bagaimana cara ikut kelas advance-nya. Jadi sebenarnya yang penting itu benefitnya karena lifetime consulting sampai kapanpun kalau udah ikut kelas saya akan bimbing langsung, saya akan bantuin. Kalau memang lokasinya terjangkau, saya akan datengin atau kita bisa kopi darat, kopdar bareng-bareng kayak gitu. Nanti tinggal tentuin lokasinya, kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau di tempat saya bisa, tempatnya enak juga. Kita ada kantor, ada studio di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng tentang barista ataupun tentang manajemen coffee shop nih. Jadi seperti itu teman-teman. Masih ada yang mau ditanyain nggak nih? Masih ada waktu 2 menit nih.
Kirimkan nomor nomor rekeningnya lewat grup bisa gak, Mas? Bisa Soalnya atau saya nggak bisa bisa nih. atau nanti Mas apa tadi ya? Atau nanti Mas bisa Jafri saya aja langsung, ntar saya kirimin Hmm. Oh gitu. ya ya. Oke Nanti oke. kirim ke admin aja, chat ke admin salah satu adminnya. Oke oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu, masih ada 2 menit waktunya. Mohon maaf, Bang. Iya, Pak Herudin. Maaf banget ini. Ya, kalau mau privat berarti kirim ke nomor rekening itu, terus cara bikinnya sampai proses-prosesnya itu ada videonya yang bisa disimpan Iya, kan? ada, pasti ada. Ada materinya, ada juga videonya. Atau mau gampang, nggak usah pakai mau kapot, nanti ada alatnya sendiri, itu bisa dibawa kemana-mana. Harganya juga terjangkau. Oke, oke, makasih banyak. Sama-sama, Mohon Pak maaf. Herudin, semangat. Oke, Mas Firman, mau tanya sebentar. Pak Zairin ya? Iya, iya. Iya, Pak, Saya silakan. saya tertarik sekali nih, Mas. Mudah-mudahan nanti pas ikut kelas Mas ini eh, warung kopi saya bisa jalan. Amin, Nanti amin. kapan ya ini ini Mas? Diadakan kelasnya gitu. Iya. Oke, untuk kelasnya sendiri ketika kuotanya sudah mencapai 10 orang, kita akan adain di minggu depan, hari Sabtu juga. Oh ya. Oh mungkin ya di antara weekend inilah, minggu depan. Tapi kalau kuotanya sudah mencapai 10 orang gitu Pak Zairin. Oke, oke. Oke, Mas. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih banyak. Siap, nanti kalau mau ikut Misi Mas, silakan saya dikonfirmasi aja. Iya, Misi Mas, saya mau nanya soal yang kelas offline-nya itu, kelas offline-nya harus ke Jakartanya gak Mas? gimana? Apa kelas offline-nya yang kalau Heeh, misalnya mau jadi web baristanya heeh. Kenapa? harus ke Jakartanya langsung gak Mas? Iya, kalau mau kelas offline langsung ke Jakarta. Ini Mas Abi, Pak Abi dari owner coffee shop atau barista nih? Saya masih pemula sih, junior sih lebih tepat. Oh gitu, ya sebenarnya kalau private-nya sendiri kita offline-nya gitu ya kita memang masih dilakukan di tempat kita sih Mas. Cuma kalau memang nanti mengharuskan kita yang ke sana itu bisa dibicarakan lebih lanjut kayak gitu Mas Abi. Oh, oke. Karena biasanya Soalnya kan saya private juga buat rumahan juga iya, sih. soalnya saya juga belum tentu bisa untuk ke sana juga gitu. Oke. Ya, gitu. Siap, Mas. Ini kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa saya akhiri nih tapi sebelumnya kita bisa foto dulu kali ya bareng-bareng buat nanti dimasukin di grup. Nanti boleh dong di open cam semuanya. Kita bareng-bareng. Ada Pak Zairin. Oh Herudin mana nih open cam-nya nih? Nah, gitu dong. Yang lainnya mana nih yang lainnya? Mas Gilang mana nih? Mas Gilang nggak ada tampilan mukanya nih Mas Gilang. Ya. Pak Zairin sehat ya semuanya. Ya, Mas. Nanti kita bisa ketemu di sesi offline ataupun sesi private semuanya ya. Ya, insya Allah. Kita belajar bareng-bareng untuk manajemen coffee shopnya atau baristanya. Ya. Sekarang Mas, kalau saya nih udah bisa jual bikin kopi susu, gula aren sudah bikin. Iya. Tapi itu espressonya nggak enak. Nah, nanti Tapas. bisa tuh nanti kita ini. Karena biasanya kalau saya kemarin punya klien juga udah ada 3 yang jalan sampai sekarang yang tadinya cuma pecinta kopi, sekarang malah jadi jualan kopi botolan.
Iya. Dan itu aktif sampai sekarang, alhamdulillah. Dari mulai alat-alat modal cuma 100-200 ribu, sekarang dia punya alat-alat yang nilainya bisa puluhan juta. Nah itu Iya. keren banget sih. Itu benar-benar inspirasi. Jadi jangan takut modalnya kecil. Kalau kita punya niat, kita punya kemauan, insya Allah bisa sih. Apalagi teman-teman punya relasi semuanya, Iya. kita bisa mulai dari open PO dulu. Iya, iya benar. Itu. Oke teman-teman, nanti kita ketemu di kelas berikutnya. Terima kasih semuanya untuk yang udah join. Sehat Oke. semuanya. Semoga kita bisa bertemu di sesi berikutnya. Saya tutup Oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Mas Terima Firman. kasih. Makasih, Terima Mas. kasih. Sehat-sehat. Semangat. Sehat-sehat juga semuanya. Dan